Iya, yang sudah meninggal dunia makin jauh, ke 100 hari dah nih. Habis ini insya Allah sebelum Syaban kah atau habis hari raya apa insya Allah Allah pilih. Amin. Jauh hari insya Allah ya. Mudah-mudahan almarhum ridho lah. Amin. Jadi cobaan hidup itu di dalam satu rumah, kita dalam satu rumah, anak, bapak, ya apa, ibu, bapak, anak, semuanya keturunan dan satu rumah itu tidak ada yang tahu siapa yang mendahului. Itu kudrat Allah, rahasia Allah, bahwa kematian itu tidak ada yang tahu. Kalau datang itu mendadak. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita sebagai umatnya, berdoalah kepada Allah agar tidak mati mendadak. Karena apa? Ya kalau mati mendadak kita dalam istighfar, dalam majlis, dalam zikir, dalam apa. Lah kalau umpamanya mati mendadak di tempat maksiat, bagaimana? Bagaimana itu? Itu yang naudzubillah. Jadi memang cobaan hidup kita jangan samakan dengan Cina yang kafir ya. Jangan samakan Yahudi, Nasrani, kita berbeda. Bahwa kita ini mulia. Mulia di dunia, mulia akhirat. Suci di dunia, suci di akhirat. Kita kan bersih. Bersih. Kita orang Islam karena kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu yang mensucikan kita. Itu yang mensucikan setiap orang Islam, laki-laki maupun yang muslimah, yang perempuan. Itu suci, bersih, kita ini bersih. Iya. Jadi walaupun ada kotor artinya dosa, ya wajar, kita bukan nabi, bukan rasul. Kita ada pintu Allah terbuka setiap saat bagi yang mau bertobat. Cobaan hidup itu pasti mesti. Kadang-kadang bapak, ya, kadang-kadang emak, kadang-kadang keduanya. Apalagi kalau udah terasa itu nanti menyambut puasa dan hari raya. Itu hari raya, itu malam lebaran. Kalau udah tidak ada kedua orang tua itu sedih, nangis. Besok kami mau lebaran kemana? Ya, Habib sudah tidak ada orang tua, 81 meninggal, 2003 Umi meninggal. Jadi kalau lebaran mau nyambut puasa itu ya sudah, tinggal neteskan air mata aja. Ingat, besok kita biasanya dulu kita lebaran ke Abah, habis sholat kan ada Umi, lihat mukanya ibadah, lihat muka Umi pun ibadah, senang kita cium tangan, cium kaki lututnya, cium kakinya. Tapi kalau yang sudah tidak ada, ya tinggal berdoa. Yang masih hidup, doakan panjang umur. Hati-hati, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Karena dia kata Nabi SAW, keduanya itu nerakamu, surgamu. Neraka dan surga. Tergantung, terpulang kepada anak. Anak yang harus mendoakan. Kemudian lagi ada pesan dari Nabi yang luar biasa, sangat luar biasa. Dia bilang, ingat wahai anak-anak yang tidak ada orang tuanya atau salah satunya. Ingat kata Rasulullah, bahwa hari Jumat itu kamu punya amal perbuatan anak itu dilaporkan Allah kepada kedua orang tua. Setiap hari Jumat. Ingat wahai anak-anak yang telah meninggal kedua orang tuanya. Kata Nabi, sabda Rasulullah SAW, ingat bahwa setiap hari Jumat dilaporkan amal-amal anaknya yang hidup kepada kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia. Kenapa pesan demikian Rasulullah SAW? Anak-anak, malam Jumat itu sudah hari Jumat menurut tanggalan Islam. Kalau sudah masuk maghrib, Jumat. Makanya kita orang tua-tua dulu, ulama-ulama, datuk-datuk, wali-wali Allah semuanya berpesan kepada kita, jangan lupakan malam Jumat, jangan kemana-mana.
Mari ngaji, bertahlil, berzikir, bacalah maulid, selawat kepada Nabi. Jadi pahalanya itu kita kirimkan kepada kedua orang tua. Kan begitu di peninggalan aulia-aulia wali Allah rahmatullah alaihim ajma'in. Sampailah sekarang kita anak cucunya. Itu mengalir kepada kita. Setiap malam Jumat itu kita khusyuk, berzikir, baca yasin, baca tahlil, baca tasbih, ya, baca selawat atau bikin maulid. Itu dia. Karena apa? Karena nanti sebentar lagi sudah Jumat bakal dilaporkan Allah melalui malaikatnya amal-amal perbuatan anak-anak yang hidup. Apakah di situ adakah kiriman pahalanya? Kalau tidak dia nangis, dia sedih, dia susah, kata Nabi. Dia nangis, nangisnya bukan kayak kita nangis, ya susah. Apa gunanya keturunan kalau tidak bikinan? Fungsinya keturunannya kalau tidak ada kedua orang tuanya, pasti anak yang berdoakan, anak yang mendoakan. Doanya anak, doanya ibu bapak yang masih hidup itu sepanjang sampai ajal keduanya, baru habis doanya. Panjang. Dari kita dilahirkan Allah, dia berdoa siang malam sampai kita belajar, sampai dia menangis, dia susah, dia tidak ada beras, dia tidak ada ini, itu, ini. Anak-anak kan kita tidak tahu. Besok pagi kita harus sarapan. Harus itu sudah. Tidak ada toleransi. Kalau ibu bapak kan ada yang makan, ada yang tidak sempurna, ada makan sedikit. Bekas anaknya itu dimakan. Itu dia. Bekas anaknya itu makan. Doanya pun juga begitu. Mana kita tidur, ngorok, capek main. Dia berdua itu sembahyang. Pasti terjadi. Kedua orang tua itu meneteskan air mata. Ya. Karena kita tidak bisa membalas. Tidak bisa. Siapa bilang bisa membalas? Dia mendoakan kita, ngasih makan kita, mengawinkan, sekolahkan semuanya. Lah kita merawat orang tua paling waktu sakit. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, ajalnya habis. Pendek kita merawatnya. Iya kan? Merawatnya kita sedikit. Waktunya sedikit, tapi dia merawat kita tuh sampai ajalnya habis. Dengan penderitaan-penderitaan. Mungkin Umi, apalagi dulu-dulu kan orang anak banyak. Yang ini sakit, mau dijaga oleh mamanya. Yang ini minta makan, yang ini minta mandi, yang ini mau sekolah, yang itu, yang ini, yang itu, yang ini. Masya Allah, capek orang tua. Makanya Rasulullah bilang bahwa itu keduanya itu nerakamu, surgamu. Bagaimana berbakti kepada kamu? Tidak bisa, kita tidak bisa membakti. Kita pun juga paling berbakti kepada kedua orang tua itu di akhir waktu dia mau sakit. Waktu dia susah, dia sakit, dia tidak bisa bangun lagi. Kita jaga, kita berikan obat, kita bawa. Sebentar, bukan lama. Tapi dia berapa puluh tahun kita punya umur. Sampai dikawinkan, sampai apa masih disayangi. Anak masih didoakan. Kalau masih hidup pasti didoakan. Sekarang kalau dia sudah tidak ada, siapa tugas siapa ini? Tugas siapa kira-kira? Anak. Jadi kalau tidak ada doa, kiriman Fatihah itu ini, maka anak itu anak durhaka. Anak yang sudah tidak ada baiknya, tidak ada barokah hidupnya. Kalau sama sekali tidak mendoakan orang tua. Tapi saya tidak mengatakan demikian. Yang hadir ini orang saleh semua. Salihin, insya Allah saya yakin. Bukan saya puji, saya yakin istiqamah antum, selawat itu ini, orang tua pun dapat. Yang sudah meninggal dunia dapat, yang hidup pun masih dapat. Anaknya hadir itu sekarang saya mau tanya. Antum mungkin sudah pernah dengar, kalau anak yang belum diwajibkan sholat, diwajibkan apa-apa, dia berbuat baik, larinya kemana? Ke orang tua. Dia belum ada tulisan. Jadi begitu. Jadi antum mesti niat itu. Ya Allah, hamba hadir majlis ini. Dimanapun saja majlis. Ya Allah, majlis ini. Mohon pahalanya ya Allah sampai kepada kedua
abah dan umi hamba, bapak dan mama hamba. Boleh diniatkan gitu, nanti disampaikan Allah yang udah tidak ada. Kalau yang masih hidup, ya Allah panjangkan umur keduanya. Hamba hadir majlis ini, beri dia sehat walafiat supaya dia berhati-hati. Karena ya Allah, orang tua ni ibadahnya bukan sempurna, kurang, ibadahnya kurang. Dia masih memikirkan anaknya supaya sempurna, kurang. Di akhir umurnya saja masih disusahkan, dinangiskan. Ada anak banyak di akhir umurnya mau sampai ajalnya masih dinangiskan, disusahkan kedua orang tuanya. Kapan dia mau bekal hidup? Kapan mau ibadah, merasakan nikmat ibadah, mau bekal nanti dia mati, dia meninggal dunia bawa amalnya. Kan begitu orang tua. Kalau dia dah tua itu dia mau beramal, mau menghadap Allah, mau bawa amal, tapi masih juga disusahkan, dinangiskan, disusahkan, dibentak. Apalagi yang dilihat itu. Kenapa? Salah, bukan salah. Kadang-kadang orang tua tidak salah mendidik, tapi kebanyakan dibiarkan. Akhirnya apa yang terjadi? Anak minta sesuatu itu tidak dikasih. Ya yang ada di TV lah kita lihat. Dibunuhnya, disiksanya orang tua. Karena tidak ada didekatkan dengan Allah. Jadi dekatkan dengan setan. Lah pastilah. Jadi anak itu setan menggodanya jadi anak iblis. Bukan anak bapaknya soleh, tapi dia itu anaknya pengikut iblis, iblis. Itu makanya anak-anak dibiasakan itu. Kan Rasulullah apa berpesan? Ajarlah anak kamu itu sholat di umur 7 tahun. Pukul dia kalau 10 tahun dia tidak mau sholat, tapi dia bukan wajib. Dia sholat itu pahalanya lari kedua orang tua. Umur 10 tahun pukul bagaimana? Tampar itu ini, enggak lah. Enggak boleh mukul anak di kepala, kata Rasulullah. Ini di kepala ini yang mulia. Enggak boleh pukul. Kaki, ambil rotan, gantungkan rotan, kata Nabi. Rasulullah bilang, kamu gantungkan rotan, setiap kamu gantung, rumah kamu dapat rahmat, kamu pun juga dapat rahmat. Anak-anak kalau udah lihat rotan kan takut. Oh ini bakal mukul aku nih. Nah gitu. Itu Rasulullah pesan. Rahimahumullahu mra'an alaka sautan fi baiti. Alaka sawtan. Sautan itu apa? Rotan. Ya. Itu hadis Rasul. Rahmat. Jadi begitu. Kita tidak bisa balas. Apalagi ya Allah, kalau dia sudah tua, tenangkan dia. Sudah, apa yang ada kita makan kita kasih berkah. Masa ada lagi ya Allah, Habib ke Brunei. Ini anak, masya Allah, anak bapaknya jauh di kampung. Bapaknya di kampung, anak di sini mewah, punya ini. Ini bukan, ini contoh untuk bukan semuanya, tidak mungkin. Ada satu. Jadi akhirnya dia bapaknya keduanya di kampung. Anaknya masya Allah tabarakallah. Apa saja mau makan, makannya enak, makan ayam, makan daging, makan udang. Subhanallah. Dia tidak tanya, bapak, abah, umi makan apa? Tidak. Akhirnya subhanallah, ini orang yang tadi yang kaya, dia di mana? Di kota. Dia datang kepada Habib. Habib bilang, Beb tolak, kenapa Beb ya? Saya masya Allah harta ada, makan saya enak, itu ini. Tapi pikiran saya kacau setiap hari. Bikin pikiran saya kacau. Udah menangis. Saya tanya, kamu ada bapak? Ada mama? Ada. Di kampung sana Beb, katanya. Terus kau ke bapak bagaimana? Oh saya ke bapak itu setahun saja sekali Beb. Terus kau tidak telepon, tidak tanya itu ini, kau apakan? Rupanya apa? Mamanya makan ikan kering, kadang-kadang nasi dengan air teh. Tuh yang terjadi. Saya bilang kan saya mau kasih apa? Saya mau kasih kamu makan Quran pun 30 juz, ditumpuk lagi 30 juz, setiap hari kau makan Quran pun tidak bakal sembuh penyakit kamu.
ini pasti kamu digelisahkan oleh Allah karena kamu durhaka. Terus malaikat pun turun mendoakan kamu pun tidak bisa. Kuncinya ada di bapak dan mama. Jadi akhirnya Habib suruh pulang. Kalau bisa kau neteskan, keluarkan air mata kamu itu darah, bukan air lagi. Darah kamu keluarkan. Kamu cium, kamu cuci kakinya, kamu minum itu air, kamu minum, ampun. Akhirnya sudah, baru diperhatikan kedua orang tuanya. Dalam tempo berapa lama yang tadi risaunya itu sudah hilang. Rupanya kuncinya ada di kedua orang tua. Kenapa? Kan kita tahu bahwa ridho Allah kan ridho. Allah itu ridhonya Allah tidak boleh dipakai oleh makhluk, tapi Allah taruhkan kepada kedua orang tua. Jadi kalau kedua orang tua ridho, maka Allah ridho. Iya, jangan main-main. Ini Rasulullah yang bersabda. Oh, tidak mungkinlah Allah tidak ridho dengan aku. Tapi dia durhaka kedua orang tuanya. Makanya kalau ada orang tua itu, kadang-kadang orang tua ni, ya Allah, dia ngomong, sudahlah, jangan diperhatikan mama, ibu, perhatikan cucu mama saja, anaknya kita itu. Disuruh perhatikan, enggak, jangan begitu, kasih dia apa yang dia senang. Ya, apa yang dia senang kasih, senangkan dia. Mumpung akhir, kalau udah meninggal apa yang mau dikasih? Apa yang mau dikasih? Tidak ada gunanya. Masa hiduplah itu kita berjuang. Insya Allah terbuka semua kebaikan. Terbuka rezekinya, luas rezekinya. Itu pesan Nabi SAW. Ingat wahai anak-anak. Ingat. Ini keras. Kalau kepingin jadi anak yang berbakti, ditulis Allah di hari kiamat, anak yang berbakti barun atau baratun. Barun itu berbakti, laki-laki. Baratun perempuan. Kalau kepingin ditulis anak yang berbakti di sisi Allah, maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Masa hidup, apa lebih-lebih lagi telah mati. Hadis banyak sekali. Ada sahabat bertanya, yakni hal baqiya li syai'un min birri walidayya ba'da mautihima? Apakah saya masih berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia? Ya, kata Rasul. Mesti doakan dia, istighfarkan. Ya, kalau ada janji, ada utang piutang, selesaikan. Siapa yang menyelesaikan? Orang hidup. Orang yang hidup. Makanya itu dalil juga yang mengatakan orang bilang udah sampai Fatihahnya kepada orang yang mati. Lah, yang menyelamatkan dia siapa? Yang bayar utangnya orang hidup. Yang menghajikan dia haji badal siapa? Orang hidup. Betul. Yang mendoakan dia siapa? Orang hidup. Jadi setiap Jumat, kalau andai kata antum doa, nih malam Jumat antum bicara itu, mereka itu berseri-seri. Kata Rasulullah, bertambah nur dan cahayanya. Mukanya berseri-seri, kiriman dari anak dari anak untuk kedua orang tuanya atau salah satu. Atau salah satunya. Terus bagaimana seperti saudara kita Pian jauh hari ini kan istri, ya doakan. Anak sudah wajib, harus doakan, ya. Habis itu doalah, mudah-mudahan dapat yang lebih baik. Ya, udah itu soleha, dapat lagi soleha. Amin. Insya Allah orang soleh mesti dapat orang soleh. Siapa yang berfirman? Siapa yang berfirman? Allah. At-tayyibin lit-tayyibat. Orang yang baik untuk orang yang perempuan yang baik. Itu Quran itu. Quran firman Allah. Jadi ingat, siapa-siapa yang masih ada hidup kedua orang tuanya atau salah satu. Kalau keduanya, ingat. Ya, ingat. Jangan kita enak-enak makan saja. Ingat, mudah-mudahan orang tua kita, ya kalau kaya kan lain. Saya tidak bicarakan kalau kedua orang tuanya punya gedung, punya apa mewah. Ya, tidak, yang inilah. Itu pun juga dia harus berbakti juga walaupun dia kaya. Apa dia suka? Oh, ikan tenggiri kah? Ya, Hamsi ya. Hamsi, mudah-mudahan tambah rezeki ya. Apa dia suka nila kah? Arwan kah? Patin kah? Apa? Pepuyu kah? Kasih orang tua.
senangkannya. Lah kita mau kasih siapa? Sekarang saya mau tanya, Habib mau tanya, kita ini dari mana? Dari kedua orang tua. Kita ini lahir dari ibu, tapi kan keduanya kerjasama yang baik. Mudah-mudahan Habib dapat dia. Amin. Apa udah kebeli cucu dan ini. Amin. Jadi sekarang kita dari mana nih? Dari kedua orang tua. Betul? Kemudian kedua orang tua kita dari siapa? Dari Kai dan Nek. Sekarang kalau tidak ada berbuat berbakti, tidak ada kiriman itu ini, apakah kita tidak diharamkan berkah hidup ini? Kita mau hidup barokah, hidup berkah, senang, tenang, selamat, bahagia dunia dan akhirat. Tapi kalau kita lupa keduanya bagaimana? Ke orang tua kita lupakan dengan anak-anaknya masa hidupnya. Tidak. Ya, makan dijaganya, nak sudah makan, sakit dibawa ke dokter. Lah kita jangan. Walaupun kita berada di balik papan, kedua orang tua ada di macam siapa? Haji Fauzan. Haji Fauzan abah masih hidup. Umi? Walaupun kita ada di sini, paling tidak telepon, minta doa. Kan doanya orang tua apa kata Nabi? Seperti doaku kepada umatku. Kabul atau tidak? Iya. Iya, hati-hati. Doakan dia semuanya. Yang masih hidup, ingat kepada kedua orang tua. Yang telah meninggal dunia, ingat dituntut itu. Kata Rasulullah, kalau tidak ada kiriman hari Jumat itu, berarti anak yang kurang berbakti. Apalagi sama sekali tidak ada kiriman, ya sholat aja enggak, itu enggak, apalagi mau doakan itu orang tuanya. Apa? Itu anak yang durhaka, anak yang zalim. Zalim itu anak apa? Penganiaya, tidak mengenang jasa. Malah kata ulama, kata Rasulullah, Fir'aun al-la'im. La'im itu yang lupa yansa ihsanan nas. Itu la'im. Yang lupa kebaikannya apa? Orang yang baik, apalagi kedua orang tua. Ya alhamdulillah, insyaallah siapa? Abang Dian Jauhari, Jauhari insyaallah nanti mana kita tak tahu, biarkan serahkan kepada Allah asal dia ada niat. Iya. Mungkin dia mau cari lagi Zainun lagi enggak? Ada lah mungkin cari nama itu. Enggak gurau kita. Iyalah mesti nama itu kan pengaruh itu. Kadang-kadang orang sayang dengan istrinya sampai ya. Ya. Kadang-kadang semuanya. Hatta pun juga ulama terdahulu pun begitu. Rasulullah aja sayang kepada Siti Khadijah, padahal istrinya 9. Sayang ingat dengan Siti Khadijah. Jadi jangan dikira orang banyak bini pun juga lebih dari satu itu tidak sayang, tidak. Salah. Rasulullah aja ingat selalu Siti Khadijah. Aku ini waktu orang mengharamkan aku semuanya, Siti Khadijah yang menolongku. Ya, orang memusuhi aku, Siti Khadijah menenangkanku. Siti Khadijah sampai meninggal. Tahun 50. Umurnya Rasulullah itu berapa? Umur 50 tahun. Siti Khadijah meninggal, Abu Talib meninggal, makanya dinamakan Amul Huzun. Artinya tahun susah untuk Nabi Muhammad. Rasulullah susah luar biasa. Akhirnya apa? Digembirakan Allah, dikasih, karena ini sebaik-baiknya makhluk ciptaan Allah dari nur Allah. Kalau Nabi dari tanah semua, 124.000 Nabi itu 124.000 dari tanah, kecuali dari Rasulullah dari nur sama malaikat. Tapi malaikat nurnya diciptakan Allah, tapi kalau ini benar-benar dari nur Allah. Rasulullah akhirnya apa? Dia tidak mau membiarkan Nabi Muhammad susah. Akhirnya apa? Tahun umur Rasulullah 51 9 bulan. 51 9 bulan diisrakan Mi'raj, bertemu dengan Allah langsung. Mana ada nabi-nabi yang ketemu malaikat aja tidak berani. Sidratul Muntaha, kalau aku maju terbakar.
Karena nurnya Allah. Kecuali kekasihnya Nabi Muhammad. Isra Mi'raj. Nanti tanggal 11 Maret itu. Tanggal 11 Maret. Ingat, 27 apa? Ya berarti 11 itu 27 apa? 27 Rajab. 27 Rajab tanggal 11 Maret. Berarti tanggal 10 lah. Nah, jadi akhirnya Umi Abdul, insyaallah. Jadi diangkat di Isra di Isra ke Mi'raj. Jadi Rasulullah kembali senang. Siapa yang menyenangkannya? Allah. Lah yang ngajar Rasulullah Allah, ngajar apa semua bacaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah. Ya. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Jadi Allah semua ngajar. Ar-Rahman 'allamal Qur'an 'allamahul bayan. Kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ma'ana biqari'in. Akhirnya Rasulullah baca Iqra. Jadi kalau orang apa segala sesuatu mesti dari Iqra. Jadi kesimpulannya siapapun saja yang kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau salah satu, ingat paling tidak setiap hari baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini bacaan ini orang tua keduanya masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Ada satu paket dari Rasulullah itu. Satu paket paling enteng. Habis sholat maghrib umpamanya tidak ada majlis. Ya, malam Senin kan tidak ada ya. Malam Selasa tidak ada, malam Rabu ada guru siapa ilmi. Ya, malam ini ada. Yang malam itulah duduk ya tersikar habis ini sholat sembahyang. Baca Fatihah sekali kata Nabi. Fatihah sekali, ayat kursi sekali, Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul rabbin nas sekali. Ini satu paket. Orang tahlil baca enggak itu? Nah, itu kata Rasulullah. Itu saja. Kalau malas baca Yasin, kalau umpamanya ada baca Yasin lebih bagus. Saya ceritakan satu di dalam kitab Habib Abdul Haddad. Ini yang kita tutup. Di dalam kitab Habib Abdul Haddad itu menceritakan tentang kejadian kematian. Apa yang terjadi setelah meninggal dunia. Di kubur apa yang terjadi. Di kubur itu alam barzakh. Ini alam fana, alam dunia, alam fana. Macam-macam kan, liku-liku kan. Ya, ada ini, ada itu. Wah, Masya Allah, warna-warni hidup dalam dunia ini. Betul? Benar? Nah, dalam alam barzakh juga alam ada juga kejadian-kejadian itu penentu daripada siksa kubur. Apa penentu dari siksa kubur? Penentu bagi orang yang bagi orang yang tidak sholat, yang tidak ini, yang jahat, yang maksiat, ya disiksa. Kena penentu. Kalau andai kata selamat dia daripada siksa kubur, berarti dia di akhirat dimudahkan oleh Allah. Sayyidina Utsman bin Affan aja menangis kalau datang kubur. Ikut orang menguburkan, nangis sampai jenggotnya basah. Kenapa Rasulullah kata sahabat yang lain? Kalau Rasulullah menyebutkan neraka, surga, tapi kamu tidak nangis, wahai Amirul Mukminin Sayyidina Utsman. Kamu tidak nangis. Tapi kalau kamu sudah mengantar jenazah atau kamu ke kubur, kamu menangiskan. Dibilangkan ini al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Fa'in naja minhu fama ba'dahu aisar. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashab. Jadi penentu kubur itu awal daripada alam akhirat awal manzilin, tempat rumah yang pertama di akhirat. Kalau dia selamat daripada siksa kubur, selanjutnya gampang. Tapi kalau dia tidak selamat, di akhirat lebih-lebih lagi. Dia bakal dihisab. Tergantung di kubur. Kenapa kita disuruh didoakan orang tua yang telah meninggal dunia? Suruh pergi ziarah kubur. Siapa yang nyuruh kita ziarah kubur? Rasulullah. Siapa yang nyuruh kita ziarah kubur? Rasulullah. Habis itu turun menurut sahabat sampai ulama-ulama wali-wali Allah menyuruh kita, pergi kamu ziarah kedua orang tua kamu. Dia
Dia apa? Merindukan kamu. Kalau kamu duduk di atas kubur, dia tenang, senang, kata Nabi. Ini kan gaib, tapi Rasulullah kan paham. Ini barang gaib. Barang gaib kan kita tidak nampak. Jadi kata Rasulullah, kita duduk di atas kubur orang tua itu, dia tenang, senang, kata istanas. Laki-laki istanasan perempuan. Dia tenang, senang anaknya datang di atas kubur yang membacakan doa itu ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus di Habib Abdullah Haddad itu dia menceritakan satu orang maksiat meninggal dunia. Kitabnya Habib Abdullah Haddad namanya Sabilul Ittikar wal I'tibar bima yamurru bil ihsan wa yanqadi lahu min al a'mal. Itu diceritakan ada orang soleh, orang ahli ilmu memimpikan satu orang ahli maksiat, si fulan. Macamlah beginilah, kita ni berteman, ini ada berteman. Ada tidak yang meninggal teman-teman kita yang hadir sini, ahli majlis? Hah? Ada sudah, betul. Itu begitu. Jadi subhanallah, yang meninggal ini maksiat. Dimimpikan, orang soleh ini mimpikan. Temannya dia tadi ini mimpikan si fulan tadi. Bagaimana keadaan kamu? Bagaimana keadaan kamu wahai teman? Dibilangkan malaikat atani malakun bisyihabil minnar. Malaikat datang bawa obor api untuk membakar liyahrika wajhi, untuk membakar mukaku. Untuk membakar mukaku. Tapi orang temannya yang hidup tadi ini cuma bilang apa? Allah yarham fulan, kata dia. Ingat. Saya ingat, dia ingat ini yang tadi temannya yang mau dibakar oleh malaikat tadi itu. Tapi dia bilang apa? Allah yarham atau rahimahullah fulan atau rahimahullahu fulan. Mudah-mudahan Allah rahmatkan fulan yang teman yang tadi mau dibakar api oleh malaikat itu. Akhir apa? Api itu seketika padam. Dengan ucapan kalimat rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah merahmatkan fulan yang teman saya itu masa di dunia. Kalimat itu akhirnya api padam. Karena rahmat Allah itu segala-galanya. Kemurkaan Allah kalau sudah didahului dengan rahmat hilang. Semuanya hilang. Keutamaan rahmat. Kita hidup dengan rahmat masuk surga dengan rahmat Allah. Itu kata-kata kalimat. Kan kita bisa almarhum abah kita. Ya, almarhum. Yang paling bagus itu doa pakai pakai fi'il. Allah yarham abah, Allah yarham umi. Mudah-mudahan Allah merahmatkan abah dan merahmatkan umi. Itu yang paling bagus. Ini kan biasa almarhum, almarhumah. Itu kalimat itu bisa memadamkan apinya. Api penyiksaan yang Allah yang sudah anukan malaikatnya yang bakal menyiksa itu, membakar mukanya. Padam seketika. Akhirnya mereka dapat rahmat Allah. Itu ucapan. Bagaimana kalau dibacakan Yasin 83 ayat? Itu ucapan rahmat saja. Allah yarham, mudah-mudahan Allah merahmatkan si fulan. Ini apalagi bacakan Yasin, apalagi bacakan ayat, apalagi bacakan tahlil, tasbih, tahmid, istighfar. Lebih-lebih dari itu. Jadi almarhumah nih tenang, senang dia. Dia dapat kiriman, tenang. Bukan artinya kita kaitan dengan ini. Tidak, itu diceritakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad yang sahibur Ratib Al-Haddad. Itu dia ceritakan. Ada lagi Abuya Syekh Muhammad Maliki, guru Habib, tahqiqul amal fima yanfa'ul mayyit minal amal. Itu semua. Tapi wallahu alam, itu ceritanya. Mudah-mudahan insyaallah kita sebagai anak Habib itu kalau ingat abah umi, kayak kita ini tidak ada belum membalas betul-betul. Kita ini belum, tidak bisa membalas jasa orang tua. Habib dulu nangis, menyesal. Walaupun kita sudah cukup berbakti mendengar apa itu ini, tidak menyakitkan hatinya itu ini. Tapi kadang-kadang kita mungkinlah masih muda, masih apa, perempuan itu ada kekurangan ajaran itu. Kadang-kadang kita nangis. Kita tidak ada lagi yang kita mau dilihat, tidak mesti itu. Makanya nangis.
semuanya nangis kalau udah kedua orang tuanya, apalagi nanti mau lebaran, mau nyambut puasa, makan bersama, duduk bersama, sahur bersama. Ya Rab, senangnya hati anak karena orang tuanya ada dua-duanya. Senang nggak hati kedua anak itu? Senang pastilah. Dimasakkan, diitukan, sediakan, sahur, dibangunkan, nak bangun nak, kita sahur. Hilang ini salah satu. Ya, tapi yang berat itu hilang mama. Mama hilang berat. Ya, itu berat karena itu kasih sayang. Oh, anak laki-laki itu biasanya lebih sayang kepada mama. Itu umum. Anak perempuan lebih sayang kepada bapak. Itu umumnya, begitu umum. Tapi semuanya sayang lah. Karena emak yang mengandung 9 bulan, kita tidak bisa balas, ya Allah. Susah menderita, apalagi dulu zaman Abah ini. Mungkin beras tidak ada, dia keluar cari, pinjam ke tetangga, cari dia pinjam beras. Iya, karena besok tidak ada, anak-anak mau sarapan, dia cari. Hujan ke hujan dia tidak peduli. Kadang-kadang dia cari nafkah tu asar hilang, maghrib hilang, isya dia baru balik. Kan cari nafkah untuk siapa itu? Untuk anak, supaya anak tu tenang. Anak tidak boleh beban pikir. Dia berdua, dia menanggung berdua. Dia tidak ceritakan anak, jangan. Awas, jangan ceritakan problem kedua orang, suami istri, kedua orang tua kepada anak. Anak tidak boleh menanggung beban. Banyak kejadian akhir diceritakan anaknya stres. Anaknya stres. Tidak boleh. Simpan itu rahasia kamu berdua saja, suami istri. Ya, tidak boleh. Nangis pun tidak boleh ketahuan kedua orang tua nangis, tidak boleh. Anak tahu, diam-diam aja. Enggak nak, mama tidak nangis, tidak itu ini. Kok ada suara nangis itu? Enggak, ya anulah, tidak boleh dibebankan oleh anak. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan insyaallah kita anak yang berbakti. Amin. Kepada kedua orang tua hidup dan maupun yang telah meninggal dunia dapat berkah hidup, bahagia hidup dunia akhirat. Amin. Allah bukakan seluas-luasnya pintu rezekinya, pintu rahmatnya, pintu nikmat, pintu ampunan untuk kita dan kedua orang tua kita dan keluarga kita, guru-guru kita, ulama-ulama semuanya. Insyaallah rezeki kita lancar, bermanfaat di dunia sampai akhirat. Kita tetap istiqamah di mana? Di majelis dapat sehat wal afiat dengan berkat la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah SAW, dengan berkat doa Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. وسلم وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصلى وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وتأخر الوارثين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة فتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات غامرة. نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا مولانا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه.
اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحق من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا والمسيء بالإحسان، والسائلة والمؤملة حققها يا الله، وبلغها في الدنيا والآخرة، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر ووالاه وظاهر وعم ببركته وشرف وجهة أولادنا بدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا، واكشف اللهم كربة المكروبين من المسلمين والمسلمات، واكشف اللهم كربة المكروبين، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا وإياهم يا ربنا في الحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، واجعلنا وإياهم في الحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، فإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة يا قاضي الحاجات والديون يا غني يا مغني، وارزقنا وإياهم حاضرين إن شاء الله dan kabul hajatnya, ziarah ke makam Nabi Muhammad, berselawat di depan makam Nabi Muhammad, tawaf insya Allah, mudah-mudahan kabul, rezeki lancar, berlimpah, yang halal, yang berkah, yang bermanfaat di dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan sahibul hajat ini jauh hari dapat salihah lagi insya Allah, dan kita ke anak keturunan kita jadikan anak keturunan yang saleh dan salihah, anak berbakti, anak berilmu, anak wali, anak keramat, mudah-mudahan di dunia sampai akhirat. Rabbana taqabbal minna bi sirri asraril Fatihah wa ila